Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur intrinsik dari sebuah cerita. Sebenarnya apa sih unsur intrinsik itu? Mari kita pelajari bersama. Unsur intrinsik berasal dari kata in, artinya dari dalam. Jadi, unsur intrinsik merupakan unsur-unsur pembangun sebuah karya yang berada di dalam karya itu sendiri. Jadi kita bisa tahu sebuah unsur itu ketika kita membaca seluruh isi dari cerita. Unsur intrinsik dibagi menjadi 7, yaitu tema, latar, penokohan, sudut pandang, alur, amanat, dan konflik. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah tema. Tema adalah dasar cerita yang digunakan pengarang untuk mengembangkan sebuah cerita. Tema dapat disebut juga dengan ide utama cerita. Jadi sebelum kita membuat sebuah karya, yang harus kita tentukan dulu adalah tema, bukan judul. Judul itu belakangan, terserah dari penulis. Tapi kalau tema itu harus ditentukan di awal. Jadi, tema adalah ide yang mendasari sebuah cerita. Contoh tema adalah keajaiban, keadilan, kesetiakawanan, kekeluargaan, dan lain-lain. Jadi, tema ini sifatnya lebih ke umum. Kalau judul itu lebih ke khusus. Intrinsik yang kedua yaitu latar atau setting. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat merujuk pada lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada dalam karya. Misalnya, pada suatu hari di sebuah hutan, latar tempatnya berada di hutan. Yang kedua yaitu latar waktu, berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya. Misalnya, ayunan itu sering bergerak sendiri pada saat malam hari. Latar waktunya malam hari. Latar suasana merujuk pada suasana yang tergambar dalam cerita. Misalnya, bahagia, menyenangkan, ramai, sedih, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah gambaran tokoh yang disertai watak di dalam cerita. Dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, tokoh yang memiliki sifat baik. Contohnya, penyayang, sabar, tekun, dan sifat baik yang lainnya. Yang kedua yaitu antagonis, tokoh yang memiliki sifat jahat. Contohnya iri, dengki, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah tritagonis, tokoh yang menjadi penengah di dalam cerita. Jadi tokoh yang membantu tokoh utama untuk menyelesaikan masalahnya. Yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Dibagi menjadi 3, yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Pengarang ikut terlibat di dalam cerita. Ia adalah si aku yang mengisahkan kesadaran dirinya sendiri. Jadi kata kuncinya atau pakai kata ganti aku, saya, kami, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga. Pengarang berada di luar cerita yang menampilkan cerita dengan menyebut nama diri atau nama ganti orang ketiga. Kata kuncinya pakai kata ganti dia, ia, mereka, atau nama orang langsung. Contohnya Dita, Andi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sudut pandang campuran. Dalam pengolahan cerita, pengarang menggabungkan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca di dalam sebuah cerita. Pesan dalam sebuah cerita mencerminkan pandangan hidup pengarang. Pesan yang ingin disampaikan pengarang disebut juga dengan pesan moral. Pesan moral tersebut dapat berupa penerapan sikap dan tingkah laku para tokoh yang terdapat pada sebuah cerita. Bisa melalui cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh
Yang keenam yaitu alur atau jalan cerita. Jalan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alur maju atau konvensional. Konvensional itu artinya adalah umum. Jadi alur maju itu adalah alur yang sering digunakan oleh pengarang. Sudah umum. Cerita ini dinarasikan secara kronologis dari awal hingga akhir secara urut. Yang kedua yaitu alur mundur atau non-konvensional atau tidak umum atau tidak biasa. Alur non-konvensional atau kilas balik. Cerita berjalan mundur yaitu peristiwa dinarasikan kembali atau mengingat ke masa lalu. Yang ketiga yaitu alur campuran. Alur campuran atau maju mundur yaitu peristiwa dalam cerita melompat-lompat antara masa lalu dan masa kini. Jika sebelumnya kita membahas jenis alur, sekarang kita beralih ke alur cerita atau jalannya cerita. Dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu perkenalan. Penulis mengenalkan tokoh-tokoh dan latar cerita, latar tempat, waktu, dan suasana. Yang kedua yaitu konflik, mulai timbul permasalahan pada tokoh. Yang ketiga yaitu klimaks atau puncak masalah atau masalah mulai meruncing. Yang keempat adalah anti klimaks, masalah mulai menurun karena adanya penyelesaian. Dan yang kelima adalah penyelesaian akhir dari cerita. Akhirnya ini bisa berupa bahagia atau happy ending, sedih atau sad ending, atau menggantung. Dan yang terakhir yaitu konflik atau masalah yang dihadapi tokoh. Masalah ini dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, konflik internal, itu artinya dalam. Jadi konflik yang berasal dari dalam diri dari tokoh. Permasalahan tokoh dengan dirinya sendiri. Contoh, tidak percaya diri, menyalahkan diri sendiri, dan lain-lain. Yang kedua yaitu konflik eksternal. X itu artinya luar. Jadi konflik yang berasal dari luar tokoh. Contoh, perilaku bullying atau perilaku-perilaku yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Jadi permasalahan tokoh dengan lingkungannya. Dan itulah materi yang kita pelajari hari ini mengenai unsur intrinsik dari sebuah cerita. Terima kasih telah belajar dengan saya hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.